ajak teman-teman kita, saudara kita untuk bisa mendapatkan uang lewat TikTok affiliate ini dengan ilmu-ilmu yang sudah saya sharingkan di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keutamaan yang tadi kita mendapatkan pahalanya yang mengalir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk saja ke materi ini terkait dengan algoritma live. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan algoritma video, ya. Saya sudah membuat segitiga strategi sukses TikTok affiliate. Intinya seperti ini ya. Diawali dengan istiqomah. Mungkin teman-teman sudah menjadi tahu sekarang istiqomah itu apa. Diawali dengan mindset yang kuat. Kalau konten itu sama dengan aset, followers itu sama dengan aset. Dan diawali dengan algoritma. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin algoritma sebagai fundamental, kita menjadi efisien. Efisien itu apa? Kita usahanya sedikit, tapi hasilnya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu cara mengoptimalkannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Mereka konten yang banyak, tapi mungkin hasilnya sedikit. Kenapa? Karena dia tidak efisien, dia tidak memahami algoritmanya seperti apa. Dari kemarin kan sudah dijelaskan video seperti apa, dan sekarang kita akan ngebahas live-nya. Termasuk kemarin sudah membahas juga kesimpulan terakhir terkait dengan riset produk, bahwa riset produk ini adalah sangat-sangat penting sekali. Kita udah membuat ribuan video, tapi ternyata produknya produk yang tidak laku, produk yang tidak berpeluang, peluangnya kecil. Itu akan menyebabkan kita tidak mendapatkan uang. Jadi sudah benar jika check outnya itu masih satu, karena mungkin riset produknya kurang tepat. Kemudian juga kontennya kurang berkualitas, kontennya tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan struktur konten, tidak menggunakan hook, tidak menarik gitu ya. Nah, sekarang kita di sini nih, kita akan belajar live berkualitas gitu ya. Dimana menurut saya untuk bisa sukses di TikTok affiliate ini kita itu harus melakukan pengujian. Ya, kata Om Berto katanya tidak ada ilmu pasti untuk TikTok affiliate ini. Yang ada adalah gimana? Ya kita menguji, dicoba. Cobain kontennya begini, cobain kontennya begini, cobain hooknya begini, cobain produknya ini. Tugas kita adalah mencari jodoh, ya. Caranya gimana? Ya udah uji terus banyak calon jodohnya. Misalkan diuji, makanya kemarin ada teori kalau kita mengontenkan 10 produk berbeda, kita riset produk dengan mendapatkan 10 produk, itu biasanya hasilnya jodohnya cuma satu. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini mengontenkannya kurang dari 10, bahkan produk yang dikontenkan itu adalah produk yang tidak diriset, bisa jadi peluangnya nol. Karena dari 10 produk berbeda juga peluangnya sama dengan satu. Apalagi kurang dari 10. Dan yang sukses adalah mereka yang lulus uji. Jadi terus-menerus aja harus betul-betul sabar. Makanya betul saya yakin Al-Imran 200. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaranmu. Di akhir ayatnya dijelaskan, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Artinya ayo bersabar melakukan pengujian yang efektif hingga pada akhirnya menemukan winning product, winning content, winning life gitu ya. Hingga kita bisa GMP-nya miliaran. Amin. Semoga yang mengatakan amin betul-betul tercapai GMP-nya miliaran ataupun bahkan komisinya miliaran. Amin. Nah, untuk dasarnya, konsep dasar untuk live itu sebetulnya persis sekali dengan video gitu ya. Gimana kemarin saya review ulang, intinya kalau video kita pengen viral, ketika video kita diupload akan dibagikan kepada tier pertama ya. Antara 10 sampai dengan 100 orang. Nanti dievaluasi ya, TikTok akan mengevaluasi apa konten ini menarik ataupun tidak menarik. Apa indikatornya? Di sini ada rata-rata waktu tayang atau watch time, rasio watch time dan durasi video, pemutaran ulang, rasio like dan view, jumlah komen, share dan save. Tapi menurut saya di antara banyaknya variabel ini yang paling penting adalah waktu tonton. Orang mau nonton sampai dengan selesai. Jadi ketika video diupload dibagikan dulu kepada 100 orang, nanti dilihat apakah orang-orang tersebut itu menonton sampai dengan selesai atau tidak. Jika ternyata iya menontonnya itu sampai dengan selesai, maka TikTok performa konten bagus akan di boosting ke tier FYP berikutnya. Misalkan dibagikan ke 1000. Jadi TikTok pun tidak langsung dari 100 menjadi 1 juta, tidak. TikTok pun bertahap ternyata. Dibagikan dulu ke 1000, dicek lagi gimana nih. Setelah dibagikan ke 1000, setelah dibagikan ke lebih banyak orang, apakah masih menarik atau tidak? Apakah videonya masih bisa ditonton oleh banyak orang atau tidak sampai dengan selesai? Ternyata jika iya, dia akan memboosting lagi ke 10.000 orang.
ke 100.000 orang, ke 1 juta orang, dan seterusnya. Tapi jika ternyata ketika naik tier berikutnya itu ditontonnya itu mulai sedikit, tidak ditonton sampai dengan selesai, maka berhenti. Performa TikTok jelek, performa konten jelek, TikTok tidak boosting konten ke tier FYP selanjutnya. Artinya apa? Sama persis untuk live TikTok pun sama. Prinsip dasarnya begini. Dibagikan dulu ke tier pertama. Mungkin dicoba dulu ke 200 orang pertama. Pertanyaannya, apakah 200 orang tersebut itu bisa stay tidak di live kita? Kalau ternyata mereka bisa stay dan berlama-lama di live kita, itu akan pastinya juga disebarkan lagi ke orang-orang berikutnya, ke tier berikutnya. Tapi kalau misalkan penonton live kita itu betul-betul banyak yang skip, tidak tertarik, ya, maka tidak akan di boosting ke tier berikutnya. Coba di sini ada nggak yang pernah melihat live-nya itu live Anggun yang mau makan cabai, teman-teman? Apakah ada yang pernah melihat? Kalau yang pernah melihat silahkan komen-komen teman-teman. Atau ada nggak sih di sini yang pernah melihat live-nya itu yang mengelupasi kulit, teman-teman? Apakah ada yang tahu? Orang yang live mengelupasi kulit, ya? Pertanyaannya, oh belum ya? Wah, yang Anggun itu yang mau makan cabai tapi nggak jadi-jadi, saya tahu tidak ya? Nah, intinya mereka kan mau makan, dia itu mau makan cabai, tapi nggak jadi-jadi. Nih guys, saya mau makan cabai nih. Nih, kita naikkan ya ke level 20 ya, level 20. Ketika mau dimakan tapi nggak jadi-jadi, gitu ya. Kulit telur saya pernah lihat, Kang. Nah, artinya apa? Itu kan membuat penasaran dan membuat ribuan orang tuh bertahan karena dia ingin si host live-nya itu segera memakannya. Tapi ternyata oleh si hostnya itu tidak segera memakannya, dilama-lamain. Nah, ketika orang-orang itu menonton lama-lama di TikTok ya, di live streaming, itu nanti akan di boosting lagi ke banyak orang. Semakin kita bisa menahan banyak orang stay di live-nya, maka semakin diviralkan. Sampai situ bisa dipahami teman-teman? Sampai situ apakah bisa dipahami dulu? Oke, bisa ya. Intinya adalah menahan orang untuk terus stay di TikToknya, di live-nya. Jadi kalau teman-teman 1 detik pun langsung udah kelihatan ngantuk, udah kelihatan tidak semangat, maka sebetulnya udah langsung skip. Karena teorinya itu, sekarang itu mereka itu ada di TikTok per milidetik skipnya. Di FYP itu ada jutaan konten yang siap untuk dikonsumsi. Jika ternyata 1 detik saja live kita itu mengalir dan terlihat oleh orang lain yang baru, tapi ternyata kondisinya tidak menarik, misalkan host live streamingnya itu ngantuk, kemudian juga tidak semangat, mukanya juga muka yang seperti muka mengeluh ya, tidak mata berbinar, maka dipastikan orang itu tidak akan masuk ke live kita. Ya, maka intinya harus menarik dan membuat banyak-banyak orang mau bertahan di live-nya. Jadi penting sekali untuk kita itu berinteraksi dengan orang tersebut. Semakin menahan orang tersebut di live-nya akan semakin viral. Nah, untuk live streaming ini teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebulan itu ada 2 kali puncak traffic. Ada Twin Date dan juga Payday. Sekarang mungkin menuju Juli ya. 77 berarti menuju 77. Nah, ketika Twin Date dan Payday ini adalah traffic paling tinggi yang ada di e-commerce, TikTok maupun Shopee. Dan juga ketika Twin Date dan Payday ini, live itu adalah fitur yang algoritmanya lebih dinaikkan daripada fitur video. Ya, saya ulangi. Jadi kapan waktu yang paling efektif untuk teman-teman melakukan live streaming? Yaitu pada saat Twin Date dan juga pada saat Payday. Kenapa? Karena pada saat Twin Date dan Payday ini, traffic live streaming itu lebih diberi daripada traffic video, gitu ya. Kapan Twin Date itu? Tanggal kembar, H-3 sampai dengan H+3. Misalkan sekarang itu 77, 7 Juli. Berarti berapa H-3-nya? Tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli.
Nah, 4 Juli sampai dengan 10 Juli diharapkan teman-teman itu seharusnya melakukan live streaming full gitu ya. Terus payday tanggal berapa? Setiap tanggal sekitar 24 sampai dengan 31. Nah, sekarang sekitar tanggal berapa? 26 ya. 27. Artinya kita sekarang harusnya tuh melakukan live streaming karena trafficnya lagi diberikan yang tinggi-tinggi gitu ya. Nih, kasus kita di Prabotmat, kalau hari biasa rata-rata sales paling 10 juta per hari. Sedangkan kalau ternyata lagi twin date ataupun payday, biasanya per hari sales kita 100 juta sampai dengan 200 juta sehari. Artinya apa? Kita harus mengoptimalkan live gitu ya. Live itu harus betul-betul dioptimalkan ketika twin date ataupun payday. Nah, mungkin kita juga bisa melihat ya ketika twin date, ketika payday, biasanya akun-akun besar, misalkan Mbak Im Wong, Momi Lois, kemudian juga Koh Chun, biasanya mereka sendirinya tuh keluar teman-teman, nge-live sendiri pada saat momen-momen penting ini. Artinya kenapa mereka keluar? Karena mereka tahu pada saat twin date dan payday ini adalah puncak tertinggi traffic. Jadi kasarnya tanpa beriklan pun sudah pasti trafficnya paling tinggi antara twin date dan payday. Kenapa? Karena pada saat twin date dan payday ini TikTok sendiri, e-commerce-nya sendiri kan sudah memviralkan di mana-mana. Twin date, payday gitu ya. 223377 di mana-mana. Artinya masyarakat juga sudah teredukasi, mereka akan kumpul, mereka itu akan belinya pada saat twin date ataupun payday. Nah, disinilah kita harus mengoptimalkan dari segi live streamingnya. Nah, tugas kita itu bawa senjata untuk diledakkan di puncak traffic. Tadi ya, puncak traffic itu ada twin date dan juga payday. Artinya, nih, ini jangan salah. Kalau teman-teman ingin melakukan live streaming untuk bisa efektif trafficnya, itu bawalah produk-produk yang sudah laku lewat video. Coba didengarkan baik-baik. Untuk bisa melakukan live streaming secara efektif, itu SKU-nya kita ngejualin apa? Ngejualin produk-produk misalkan 3 produk yang paling laku di video. Jadi dilihat dulu pada hari itu 3 produk yang lakunya apa ya? Oh, ternyata misalkan sarung, kopiah sama dengan Al-Qur'an. Nah, 3 produk itu yang dinaikkan di live streaming. Jadi jangan semuanya dinaikkan ke live streaming, tidak. Untuk live TikTok ini berbeda dengan Shopee. Kalau Shopee kan bisa 100 SKU, 100 keranjang. Dan kalaupun mereka mencari yang lain dan ternyata sudah disematkan ya, nanti pop up live kita akan muncul. Itu kalau di Shopee. Tapi kalau di TikTok tidak seperti itu. Intinya tadi akan lebih optimal jika dan hanya jika melivekan produk-produk yang winning. Misalkan tadi 3 produk yang lakunya apa gitu ya. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa setiap puncak traffic itu tadi twin date ataupun payday pasti ada 4 fase. Pertama fase uji produk dulu, eksperimen period. Tugas teman-teman adalah melakukan riset produk, ya, membeli produk. Dari 10 produk ternyata lakunya satu, peluangnya satu. Kalau teman-teman mengontenkan produk itu saja, ya, dengan peluangnya dengan jumlahnya di bawah 10 berarti dikatakan peluangnya nol gitu ya. Jadi harus terus menerus mengoptimalkan riset produknya dan harus terus melakukan riset produk. Yang kedua, uji konten. Dari riset produk tersebut udah misalkan kita beli 20 sampel, dikontenkan 20 sampel semuanya, ternyata lakunya 2. Nah, ketika lakunya 2 itu kita melakukan uji konten, mengonten dengan berbagai macam tipe konten. Nah, mungkin pada saat fase uji produk ini, kata TikToknya itu tidak dijelaskan secara langsung untuk melakukan live. Tapi pada saat fase uji konten menuju twin date ataupun payday, itu ternyata disuruh untuk memulai lewat live. Ya, artinya mungkin apa? Ya, dirasakan saja ya. Mungkin mulai live gitu ya pada saat mau menuju payday-nya. Dan tentunya pada saat fase fokus jualan itu dioptimalkan durasi live-nya semakin lama, semakin panjang. Misalkan pada saat fase uji cuma 2 jam, tapi pada saat fase fokus jualan menjadi 24 jam. Dan terakhir adalah fase evaluasi ya. Ini ya tentu saja di live-kan dan bahkan alangkah baiknya juga sebetulnya diuji
teman-teman itu dicoba untuk live 24 jam dikali 7 hari ataupun dikali 30 hari. Jadi setiap hari live 24 jam. Dicoba saja, diuji saja apakah untung ataupun tidak untung, ya. Jadi pokoknya diuji, semoga mendapatkan hasil terbaiknya dengan cara dilakukan pengujian. Nah, tadi teman-teman, misalkan setelah riset produk kita beli 20 sampel, kemudian setelah 20 sampel tersebut dikontenkan ternyata laku 2. Nah, 2 inilah yang diambil dan untuk di live-kan dengan memulai live pada saat fase uji konten. Gitu ya. Kemudian ketika 2 sampel tersebut mulai dikontenkan misalkan 2 jam pada saat fase uji konten, pada saat fase jualan itu durasi live ditingkatkan. Misalkan menjadi 10 jam ataupun bahkan 24 jam sehari pada saat tadi twin date ataupun payday. Gitu ya. Kemudian pasti evaluasi untuk mengevaluasi semuanya. Artinya apa? Ketika twin date ataupun payday tadi diutamakan untuk apa? Fokus ke live. Kenapa fokus ke live? Nih sudah saya tulis traffic live lebih dikasih daripada video. Jadi buatlah video yang winning. Tadi yang hasil dari fase uji konten itu yang winning, misalkan winningnya itu dengan cara A gitu ya. Jadi konten yang A tadi diperbanyak kontennya dan fokus untuk melakukan live gitu ya pada saat tadi twin date ataupun payday karena trafficnya lebih dikasih daripada video. Nah, oke. Sekarang kita rasakan perjalanan pembeli lewat live TikTok. Pertama ternyata teman-teman defaultnya itu orang scroll-scroll TikTok. Ada jutaan orang TikTok, mungkin ratusan juta orang di TikTok yang setiap hari scroll-scroll. Nah, mereka ketika mereka scroll melihat preview live kita. Jadi gini teman-teman, mungkin bisa jadi di live kita itu tulisannya nol. Tulisan yang menontonnya itu nol. Padahal realitanya sebetulnya bukan nol. Sebetulnya itu banyak orang yang sedang melihat. Tapi mereka belum ngeklik gitu ya. Belum ngeklik dan belum masuk ke dalam room live-nya. Sebenarnya mereka itu sudah terlihat oleh banyak orang. Artinya detik pertama itu langsung betul-betul ngomong. Karena saya sering lihat live-nya dimulaikan dulu, terus dia diam dulu gitu ya. Mungkin dia merasakan masih nol. Sebetulnya bukan masih nol. Ketika langsung diklik mulai live itu udah banyak orang yang melihat. Cuma mereka belum ngeklik saja. Coba paham tidak teman-teman maksud saya? Udah ngelihat tapi belum ngeklik saja? Apakah paham? Silakan komen paham. Oke. Nah, tugas kita pertama, gimana caranya supaya ketika live preview kita itu ada di FYP orang, ketika orang lain lagi scroll gitu ya, mereka itu mau ngeklik previewnya sehingga mereka masuk ke live-nya. Itu cara yang itu alur pertama itu harus ngeklik. Gimana caranya nanti kita bahas. Kemudian ternyata mereka berhasil nih ngeklik previewnya. Berarti kan mereka sekarang lagi menonton live-nya, lagi ada di room live-nya gitu ya. Nah, ketika mereka sudah menonton, jangan didiamkan. Ajak mereka untuk klik keranjang kuning, ya. Ketika mereka udah ada di room live-nya, ajak untuk klik keranjang kuning. Nanti dijelaskan gimana caranya. Setelah klik keranjang kuning, berarti posisi mereka sedang memilih showcase dan juga memilih produk, gitu ya. Produk mana yang ingin dibeli. Tugas kita berikutnya adalah ajak orang untuk segera klik beli produk. Beli produk tuh benar-benar jadi gitu ya. Dan pada akhirnya menerima pesanan. Mereka beli dan juga tiba barangnya. Artinya di sini ada beberapa poin yang harus kita optimalkan supaya dari perjalanan pembeli lewat live TikTok ini betul-betul lebih efektif dan efisien. Tercapai mereka beli dan ternyata banyak dengan usaha yang sedikit. Usaha yang optimal karena kita menggunakan ilmu. Pertama, bagaimanakah caranya orang mau ngeklik preview live gitu ya. Lagi scroll-scroll, lagi melihat preview, itu udah muncul. Tapi gimana caranya orang itu mau ngeklik sehingga mereka betul-betul masuk ke dalam room live-nya. Sebelum live kalau bisa diworo-woro dulu. Diinfokan kalau mau ada live besok ataupun lusa ataupun kapan. Ya. Jadi memang jika teman-teman itu ingin mengefektifkan ketika orang itu muncul preview live ya dan mau langsung ngeklik.
cara pertama, jurus pertama adalah diworo-woro dulu, diajak-ajak dulu, dikasih tahu dulu bahwa nanti besok malam jam 9 malam, jam 7 malam kita akan mengadakan live. Kalau seperti itu, diedukasi dulu, mereka menjadi bersiap-siap. Jadi nanti ketika mereka muncul previewnya, mereka sudah tahu dan mereka butuh, pasti mereka ngeklik. Jadi bikinlah video teaser, video ajakan minimal 2 video ya, sebelum melakukan live. Atau mungkin tidak dalam bentuk video yang secara langsung ngajak ke live, tapi misalkan di setiap akhir video itu diinfokan bahwa setiap hari kita live dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Kalau pengen harga lebih wow, silakan COD live ketika live. Karena untuk dapat banyak keuntungan tambahan. Misalkan banyak gratis ongkir, banyak bonus, banyak voucher, dan lain-lain. Jadi bisa secara khusus bikin video teaser ataupun di setiap akhir video kita itu diarahkan untuk beberapa CTA-nya untuk menonton live gitu ya. Semakin banyak video kita yang CTA-nya itu ngarahin orang ke live, maka tentunya yang menonton live nanti semakin lama akan semakin banyak. Karena setiap videonya itu sudah menjadi aset yang mengarahkan banyak orang untuk ke live. Oke? Kalau bisa, pakai fiturnya, yaitu apa? Fitur penjadwalan live, teman-teman. Jadi caranya gimana? Buka TikTok Studio ya. Kemudian di TikTok Studio ini ada alat, ada live. Silakan dibuka di bagian live-nya. Kemudian di sini ada acara live. Silakan teman-teman buat acara. Kapan tanggalnya, judulnya apa, namanya seperti apa. Ini nanti yang bisa dikomunikasikan sehingga nanti ketika mau posting video itu ya, ketika bikin video teaser, tambah link. Jadi tambah link ini bukan hanya bisa produk, tapi tambahkan link untuk penjadwalan live. Ya. Jurus ketiga, penjadwalan live harus optimal karena sekarang zamannya SEO. Ya. Caranya gimana? Nih teman-teman. Karakter yang ada di sini itu ada 32 karakter. Jadi ada 32 huruf yang bisa kita optimalkan untuk membuat judul di live TikTok. Artinya apa? Caranya gimana supaya lebih optimal? Produk plus live. Misalkan apa? Sarung live ya. Jadi kalian ketik dulu di search engine. Produknya apa? Misalkan mukena live ya. Mukena live. Nanti kita lihat yang sering muncul ini apa kata-katanya. Nih, kalau kita lihat kata sekarang ini muncul 2 kali. Di sini ada kata sekarang, di sini ada kata sekarang. Berarti sekarang ini betul-betul yang sering orang ketik. Maka dari itu saya menurutkan di sini sarung live sekarang. Nah, terus masih ada banyak karakter. Apalagi nih yang muncul? Oh, berarti yang muncul itu promo. Nah, misalkan masukkan promo. Terus ada juga TikTok. TikTok yang kedua nih. Urutan kedua berarti lebih penting daripada yang lain. Berarti masukkan TikTok. Meskipun di sini huruf K-nya tidak masuk semua ya. Nggak apa-apa TikTok gitu ya. Nah, jadi caranya begitu teman-teman. Produk plus live dilihat nanti recommendation keywordnya apa. Itu yang dimasukkan sebagai judul dari live-nya sendiri. Sampai situ bisa dipahami terkait dengan penjudulan live teman-teman supaya lebih optimal seperti apa. Kalau sudah paham saya akan lanjut.